Nah, ada beberapa hal kita akan membicarakan hal-hal apa yang menyebabkan skripsi kalian ini tertunda lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Apalagi kalau misalnya sekarang kalian ada di tingkat akhir atau mahasiswa yang sedang skripsi. Nah, di video kali ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang ini akan jadi dampak mengapa skripsi kalian semua bisa tertunda lama gitu ya. Tentu skripsi ini adalah hal yang harus kalian lalui untuk menempuh gelar sarjana, atau mungkin kalau yang sedang mengambil S2 tesis ya, untuk menempuh gelar magister gitu ya. Nah, terkadang dalam penulisan karya ilmiah berupa penelitian di tingkat akhir ini memerlukan waktu yang lama ya, makanya rata-rata setiap kampus itu mengharuskan skripsi ataupun tesis selesai dalam waktu 1 semester. Jadi 1 semester itu full untuk mengerjakan skripsi. Waktu yang cukup panjang menurut saya dan sangat cukup sekali. Namun banyak mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan dalam waktu itu ya. Ya buktinya banyak mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu lebih dari 4 tahun. Maksimal seorang sarjana itu 7 tahun. Maksimal lulus 7 tahun. Yang bagus ya 4 tahun tepat waktu atau 3,5 tahun pun ada ya. Artinya kan selama 3,5 tahun sampai 4 tahun itu termasuk ke dalam kategori lulus tepat waktu dengan catatan skripsi selesai. Nah, yang jadi masalah kenapa sampai ada mahasiswa yang memang skripsinya gak kelar-kelar, harus tambah semester, yang harusnya 8 semester kuliah dia 9 semester, 10 semester, 11 semester, sampai 7 tahun maksimal. Lalu kalau misalnya selama 7 tahun itu tidak lulus-lulus, akan DO ya. Nah, maka dari itu skripsi harus diselesaikan tepat waktu. Nah, ada beberapa hal kita akan membicarakan hal-hal apa yang menyebabkan skripsi kalian ini tertunda lama. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Yang pertama, kita memilih topik yang kita tidak kuasai. Kita memilih topik yang jarang dan kita memilih topik yang susah untuk didapatkan data penelitiannya. Nah, itu biasanya faktor pertama penyebab skripsi itu lama. Jadi upayakan saat memilih topik itu yang harus sesuai passion dan memang kita kuasai. Kemudian dalam proses pencarian data pun itu mudah. Upayakan itu dulu. Kalau kita memilih topik yang jarang, topik yang susah, atau bahkan topik yang tidak kita kuasai, itu akan memperlambat proses penyelesaian skripsi. Apalagi kalau misalnya dosen pembimbing kita pun kurang paham mengenai topik itu, nah itu akan sulit, nah itu kan lama ya. Makanya dalam proses penentuan topik, teman-teman harus upayakan sesuai dengan passion dan kemampuan teman-teman supaya dalam proses pengerjaan skripsi itu berjalan dengan lancar. Itu biasanya faktor pertama ya. Topik yang sulit kita kuasai, topik yang susah, ataupun topik yang jarang ya. Artinya data itu perlu dikumpulkan lama, dalam waktu lama.
Kalau misalnya ingin cepat, hindari hal atau topik-topik tersebut. Yang kedua adalah kita sudah dapat kerja duluan. Nah, ini ada beberapa mahasiswa yang memang sebelum selesai itu sudah mendapatkan pekerjaan, atau mungkin kuliah sambil kerja, sehingga pas di semester akhir akan bekerja sambil mengerjakan skripsi. Sebetulnya tergantung kita sendiri ya, bagaimana mengelola waktu dengan baik antara pekerjaan dan penyelesaian skripsi. Tapi hal tersebut, kita bekerja sambil mengerjakan skripsi, itu akan memperlama proses pengerjaan skripsi. Nah, kalau kita pandai mengatur waktu sih gak masalah ya. Yang jadi masalah adalah kebanyakan mahasiswa selalu menyisihkan waktu sisa bekerja untuk mengerjakan skripsi. Entah itu pulang kerja malam, sehingga tidak fokus lagi. Weekend yang harusnya istirahat, dia pakai mengerjakan skripsi. Nah, mending kalau misalnya kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Kalau misalnya kita malas, tidak bisa bagi waktu, nah ini yang akan mempersulit dan memperlama pengerjaan skripsi teman-teman semua. Nah, itu yang kedua. Sudah dapat kerja duluan, nah itu biasanya memperlama proses pengerjaan skripsi teman-teman. Tapi apapun itu ya tergantung teman-teman sendiri ya. Kalau misalnya pandai mengatur waktu ya mungkin itu tidak jadi masalah. Yang ketiga, masih senang nongkrong. Nah, ini biasanya ya, mahasiswa yang masih senang nongkrong ketika di akhir semester, ketika di akhir semester menuju sarjana ya, semester 8, 7 atau 8 itu biasanya akan memperlama proses pengerjaan skripsi kita. Tipikal orang yang senang nongkrong ini biasanya yang menunda skripsi, merasa tidak ada mata kuliah lagi yang perlu ditempuh selama satu semester itu, hanya skripsi, sehingga dia pikir ya udahlah, orang tuh cuma skripsi saja, tidak ada kuliah. Nah, karena berpikir seperti itu, banyak nongkrong itu akan memperlambat juga proses pengerjaan skripsi. Ingat ya, lagi-lagi bagaimana kita mengatur waktu dengan baik, bukannya tidak boleh nongkrong atau apa, tapi yang jelas bagaimana kita mengatur waktu dengan baik. Nah, jangan menyepelekan atau menunda-nunda waktu itu. Misalnya kita sudah punya waktu lama pengerjaan skripsi 6 bulan, kita malah leha-leha dan ngerasa memang udah selesai tinggal skripsi, ya akhirnya nongkrong terus kita nunda-nunda gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Nongkrong boleh aja, cuman waktu yang tepat itu kapan, refreshing perlu, tapi harus bisa bagi waktu dengan skripsi ya. Kebanyakan nongkrong ini jadi hal yang memang bisa memperlama proses pengerjaan skripsi. Yang selanjutnya, biasanya faktor lain adalah jurusan yang kita ambil salah. Nah, ini faktor dari awal ini ya. Saat kita salah pilih jurusan sehingga kita tidak ada hati di jurusan itu saat menyelesaikan skripsi atau penelitian terkait jurusan itu, kita malah jadi demotivasi dan merasa berat ya, merasa berat. Nah, ini salah pilih jurusan juga sama salah satu faktor skripsi kita akan lama gitu ya. Faktor ini ya harus dari awal ya, saat memilih jurusan kuliah ini sesuaikan dengan passion kita, lalu sesuaikan dengan nanti kita ingin jadi apa, baru itu akan lancar. Kalau misalnya salah jurusan terus di akhir semester harus menyusun penelitian terkait itu, akan sangat berat ya, kecuali kalau teman-teman bisa mengendalikan diri dan memaksakan diri untuk terus melakukan itu ya, terus menyelesaikan kuliahnya. Nah, itu salah pilih jurusan yang keempat. Kemudian selanjutnya yang kelima, ini biasanya berkaitan dengan pembimbing ya. Dapat dosen pembimbing yang agak ribet gitu ya, agak ribet.
detail banget, sementara kita tidak bisa mengikuti karakter dan tidak bisa beradaptasi, itu akan memperlama proses pengerjaan skripsi kita. Makanya sebelum melakukan bimbingan kita harus tahu dulu karakter pembimbing kita itu seperti apa. Lalu mau gak mau kita harus menyesuaikan diri dengan pembimbing kita. Kalau pembimbing kita detail, kita harus seperti apa. Kalau pembimbing kita woles-woles aja, woles-woles aja, ya kita harus seperti apa. Nah biasanya saat kita tidak memahami karakter dosen pembimbing kita, itu akan lama juga proses pengerjaan skripsinya. Apalagi kalau kita dapat pembimbing yang ribet gitu ya, kita tidak bisa menyesuaikan diri, ya sudah itu akan jadi motivasi buat kita. Makanya saran, kalau misalnya dapat dosen pembimbing, pelajari dulu karakter beliau seperti apa, lalu kita harus bagaimana.